Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the class Matematika bersama Kak Merianti. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang teori belajar Thorndike dan penerapan teori dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita membahas, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa tokoh teori belajar Thorndike. Ya, Edward Lee Thorndike lahir pada 31 Agustus 1874 adalah seorang psikolog berkebangsaan Amerika Serikat yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Universitas Columbia. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran menghasilkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengertian teori Thorndike. Teori Thorndike merupakan teori belajar koneksionisme, termasuk bagian dari teori belajar behavior. Menurut Muhammad Hizbul Muflihin 2018, teori ini terkenal dengan teori stimulus dan respon, bahwa belajar merupakan proses terbentuknya asosiasi antara stimulus dan respon. Menurut teori ini, belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya sama. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Pada teori ini, Thorndike memandang perilaku sebagai suatu respon terhadap stimulus dalam lingkungan dan pandangan. Teori ini menitikberatkan pada aspek fungsional dari perilaku, yaitu proses mental dan perilaku organisme berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Thorndike ini mengembangkan hukumnya yang dikenal dengan hukum pengaruh. Pada hukum ini, jika suatu tindakan diikuti oleh suatu perubahan yang memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan bahwa tindakan itu diulangi dalam situasi yang mirip akan meningkat. Tetapi, bila suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan dalam lingkungan, kemungkinan perilaku itu diulangi akan menurun. Dengan adanya pengaruh seperti ini akan menimbulkan suatu interaksi di mana terjadi timbal balik antara pengajar dan peserta didik. Oke teman-teman, kita akan membahas 3 hukum penting dalam teori Thorndike. Hukum pertama ada hukum kesiapan atau law of readiness. Hukum ini adalah belajar berhasil jika peserta didik telah siap untuk belajar. Yang kedua ada hukum latihan atau law of exercise. Hukum ini menunjukkan bahwa prinsip utama belajar adalah pengulangan. Makin sering konsep matematika diulang, maka makin dikuasailah konsep matematika itu. Yang ketiga ada hukum akibat atau law of effect. Hukum ini menunjukkan bagaimana pengaruh suatu tindakan bagi tindakan serupa. Oke teman-teman, kita lanjut contoh penerapan teori koneksionisme pada pembelajaran matematika. Yang pertama, dalam menerangkan suatu konsep materi matematika, guru sebaiknya menggunakan alat peraga supaya siswa menjadi lebih paham. Yang kedua, metode pemberian tugas, metode latihan akan lebih cocok untuk penguatan materi dan hafalan siswa. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih telah menonton pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.